pada hari keempat Ramadan ini kita masih diberikan yaitu nikmat berkumpul di dalam majelis ilmu yang disebut sebagai taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadikan kita sebagai orang yang disayang dan dicintai Allah, bahkan disebut sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat di atas muka bumi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari keempat Ramadan ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Pada hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Hadis yang ketiga ini berasal daripada Abi Abdurrahman, ya, Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar al-Khattab. Abi Abdurrahman ini adalah kunyah, ya. Adapun namanya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Namanya itu sahabat, namanya Abdullah ibn Umar. Kalau Abi Abdurrahman ini kunyahnya, ya. Nah, namanya Abdullah ibn Umar, ya. Yang masyhur disebut dengan panggilan Ibnu Umar. Kalau kalian mendengar berkata Ibnu Umar, berarti yang dimaksud Ibnu Umar itu adalah Abdullah ibni Umar, ya. Nah, siapa Abdullah ibni Umar? Abdullah ibni Umar ini adalah putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Nah, jadinya putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Abi Abdurrahman yang memiliki kunyah dengan Abi Abdurrahman, ya, dengan nama Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau ini adalah salah satu daripada putranya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Umar bin Khattab ini kita masyhur mengetahui bahwa beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin, yang kemarin pada hadis yang kedua kita sempat membahas tentang biografi beliau, ya. Kemudian Abdullah bin Umar juga masyhur dengan panggilan Ibnu Umar, ya. Beliau Abdullah bin Umar itu memeluk Islam itu pada masa-masa kecilnya, ya, masih muda, ya. Ada yang menyebut bahwa beliau masuk Islam pada umur 13 tahun, ya. Ada yang menyebut juga pada umur 10 tahun, ya. Nah, tapi yang masyhur beliau itu masuk Islam itu, ya, pada umur 10 tahun. Nah, kemudian ikut berhijrah, ya, ke Madinah bersama bapaknya tepat pada perang Badar. Itu dia berumur 12 tahun, tetapi Rasulullah melarang Ibnu Umar ikut perang Badar, ya. Nah, kemudian
ikut lagi, pengen ikut perang di perang Uhud. Rasulullah masih melarang, tidak boleh ikut. Kenapa? Disebabkan bahwa Ibnu Umar di saat perang Uhud itu masih berumur 13 tahun. Nah, ini makna, ini arti daripada anak kecil tidak boleh ikut perang. Ya. Kalau perang aja membela agama tidak boleh, apalagi perang membela BPJS dengan turun demo. Tidak boleh itu anak kecil ikut demo. Perang aja tidak boleh, ya. Apalagi demo, ya. Apalagi jihad-jihad yang tidak jelas. Ya. Dan sekarang banyak nih, ya, seorang ibu, seorang bapak, ya, membawa anaknya ikut perang dengan memasang bom bunuh diri, menghancurkan tempat-tempat ibadah orang-orang non-muslim contohnya, membawa anak yang masih kecil, itu tidak boleh. Ibnu Umar itu sudah bisa lari, sudah bisa pegang pedang, sudah bisa lempar batu, tapi di saat itu umurnya 13 tahun dilarang oleh Rasulullah ikut berperang. Ya, dilarang oleh Rasulullah ikut berperang. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Nah, karena tidak ada kewajiban anak kecil ikut, karena belum balik, ya. Nah. Akan tetapi ketika umurnya sudah melebihi masa baliknya, tepat pada tahun 6 Hijriah, Ibnu Umar di saat itu berumur kurang lebih 17 tahun, ya. Rasulullah mengizinkan beliau ikut perang. Di saat itu perang Khandaq yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ya. Nah, makanya Ibnu Umar ikut perang Khandaq, ya. Nah, jadinya dari kisah Ibnu Umar ini, ya, kita bisa mengambil bahwa kesimpulan Rasulullah tidak membenarkan anak-anak ikut berperang. Kalau perang saja yang membela Allah, membela agama, tidak diizinkan oleh Rasulullah sebagai anak-anak, apalagi hanya sekedar membela subsidi BBM, apalagi sekedar membela yang bersifat duniawi, itu anak-anak tidak boleh, ya. Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 5 top besar sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Ada 5 sahabat. Yang pertama itu namanya Abu Hurairah. Itu paling banyak meriwayatkan hadis, disebutkan. Abu Hurairah itu kurang lebih 5 ribuan hadis, ya. 5 ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar, itu disebutkan bahwa kurang lebih 2.200-an sekian hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya. Nah, baru kemudian Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik sama, sekitar 2.200-an hadis yang diriwayatkan. Baru yang keempat itu adalah Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, ya. Itu kurang lebih sama, sekitar 2.200-an hadis, tapi ya beda-beda, 10, 15 dari yang Abdullah, kemudian Anas bin Malik. Kemudian yang kelima yang terbanyak meriwayatkan hadis itu namanya Abdullah bin Abbas, atau yang disebut dengan Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas disebutkan kurang lebih sekitar 1.500 atau 600-an hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas atau Abdullah atau Ibnu Abbas, ya. Nah, Abdullah bin Umar ini orang yang senantiasa mengikuti langkah daripada Rasulullah, ya. Jadinya disebutkan bahwa Abdullah bin Umar adalah orang yang senantiasa mengikuti apa yang kemana Rasulullah berangkat pergi musafir, ya. Makanya disebutkan bahwa
Ibnu Umar itu oleh Sayyidah Aisyah bahwa tidak ada seorang pun yang mengikuti Rasulullah di tempat-tempat pemberhentian, ya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Apa? Saking dekatnya, ya, antara Rasulullah dengan Ibnu Umar, sehingga kemanapun Rasulullah pergi, kemanapun Rasulullah di mana dia berhenti, di situ Abdullah bin Umar itu berhenti, sehingga beliau banyak menghafal, mendapatkan hadis-hadis daripada Rasulullah ketika beliau bersama dengan Rasulullah. Kemudian ada satu sahabat pun yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat disenangi oleh dunia, ya, sangat disenangi oleh dunia. Disebutkan bahwa tidak ada di antara kami yang disenangi dunia dan dunia senang kepadanya itu kecuali Umar dan putranya Abdullah. Kenapa? Karena memiliki kekuatan tetapi melemah karena keimanan. Punya kekuatan, punya power terhadap orang-orang kafir Quraisy, ya, terhadap orang-orang jahiliyah, tetapi melemah karena keimanan. Itulah Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab, ya. Nah, berbicara tentang biografi daripada Abdullah bin Umar atau yang disebut dengan Abi Abdurrahman, itu sangat banyak sekali kelebihan, ya, pesan-pesan, nasihat-nasihat beliau. Termasuk salah satu pesan beliau Abdullah bin Umar adalah kalau ada kesempatan di pagi hari untuk berbuat baik, jangan harus menunggu sore hari. Kalau ada kesempatan di sore hari atau malam hari, jangan menunggu pagi hari. Kalau ada kesempatan, kerjakanlah, ya. Nah, jangan menunda. Karena apa? Belum tentu umur kita sampai pada waktu yang kita harapkan, ya. Nah, itu pesan daripada Ibnu Umar, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis, bahwa qala, beliau Abdullah ibn Umar mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bunyal islamu ala khamsin, ya, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pokok atau perkara, ya, 5 dasar, ya. Nah, mana yang 5 dasar itu? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dasar pertama Islam itu adalah syahadah. Syahadah terhadap Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan syahadah terhadap Rasulullah Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya beliau adalah benar-benar utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan dasar yang kedua adalah yaitu mendirikan daripada salat, ya. Wa itaiz zakah, dan dasar yang ketiga adalah mendirikan, mengeluarkan, yaitu zakat. Wa hajjil bait, dan dasar yang keempat itu adalah melaksanakan ibadah haji menuju Baitul Haram yang ada di Mekah. Dan dasar yang terakhir atau yang kelima, wa shaumi Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Yang perlu kita bahas, hadis yang ketiga ini sama dengan hadis yang kedua, tetapi ini lebih
rincikan, ya, lebih dipokokkan kepada Islamnya. Kalau hadis yang kedua itu menganut 3 dasar, ya, 3 pilar dalam agama. Nah, kalau hadis yang ketiga ini adalah lebih condong membahas 1 pilar yang disebut dengan namanya Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, ya. Nah, Islam itu adalah dibina. Nah, di sini menggunakan bunya, ya. Nah, bunya itu berasal daripada bina, ya. Nah, dari kata bina. Apa maknanya bina? Bina itu artinya bangunan, ya. Nah, bangunan. Ini kata bina menunjukkan kepada sesuatu yang bisa langsung dirasakan atau sesuatu yang memiliki makna konkret. Ya, makanya disebut bunyal Islam. Islam itu dibina, dibangun, dan bangunannya itu harus dirasakan secara konkret, ya. Sehingga penggunaan kata bina atau penggunaan kata bunya ini untuk sesuatu yang bersifat abstrak, ya. Nah, ya, Islam ini bangunan dengan pondasi 5 perkara, ya. Nah, pondasinya 5 perkara. Yang pertama itu adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa yang pertama pondasi Islam itu adalah syahadatain? Ya, karena syahadatain adalah mencakup keimanan. Makanya dasar pertama itu adalah iman. Mengucapkan syahadah berarti menunjukkan rasa iman terhadap Allah dan iman terhadap Rasulullah. Makanya rukun iman itu terbagi menjadi 2. Ada dia imam mujmal dan ada dia imam munfasal. Iman mujmal itu adalah amantu billah wa bima qala Allah wa amantu birrasul wa bima qala ar-rasul. Namanya imam mujmal itu iman kepada Allah dan apa-apa yang disampaikan, ya, yang difirmankan oleh Allah, dan imam dan amantu birrasul wa bima qala ar-rasul, dan iman kepada Rasulullah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, sehingga imam mujmal itu adalah tercakup di dalam kalimat syahadatain. Makanya pondasi yang pertama Islam itu adalah syahadah. Kenapa? Karena di situ ada faktor keimanan. Tidak mungkin orang beriman akan mengucapkan syahadah, ya. Nah, makanya kenapa pondasi yang pertama itu syahadah di dalam Islam? Karena mencakup di dalamnya itu adalah iman, ya, mencakup di dalamnya itu iman. Makanya orang-orang yang ingin memeluk Islam harus ada pembenaran iman di dalam dirinya. Makanya dengan cara syahadah, mengucapkan 2 kalimat syahadatain, ya, itu wajib. Nah, makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qulu amanna billah, ya. Qulu amanna billah maknanya adalah yaitu memerintah kepada mereka-mereka yang beriman itu untuk mengucapkan amanna billah, beriman dengan Allah, beriman kepada Allah, ya. Jadi kalau ada orang yang sholat kemudian dia tidak syahadatain, sahkah sholatnya? Tidak sah. Karena pondasi pertama dalam Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya. Makanya itu awal. Jadinya kalau ada yang bertanya mana yang duluan, imankah atau Islamkah?
Mana yang lebih dulu? Imankah atau Islamkah? Maka terjawab. Kalau kita mau masuk Islam itu, apa yang kita baca? Syahadatain. Baru sah Islam kita. Kalau kita membaca syahadatain, berarti itu bentuk pengakuan kita terhadap keimanan. Berarti mana yang lebih dulu untuk bergabung dengan Islam? Maka iman dulu yang terangkum di dalam kalimat syahadatain. Ya. Orang yang ingin zakat, berzakat mal, berzakat fitrah, kalau dia belum mengucapkan syahadatain tidak sah. Ya. Nah. Orang yang mau gimana pun ingin taat kepada Allah, kalau dia belum mengucapkan syahadatain juga tidak sah. Orang membangun masjid, ya, maka tidak sah bangunannya itu mendatangkan pahala kepadanya kecuali dia dalam keadaan Islam dengan diawali keimanan dalam bentuk ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Nah, ini yang pertama pokok Islam, ya, yaitu syahadah. Kemudian yang kedua pokok Islam adalah yaitu iqamis shalah, ya. Iqamis shalah, mendirikan salat, ya. Kalau hadisnya mengatakan bunyal Islam, ya. Hadisnya mengatakan bunyal Islam, tetapi dalam praktiknya orang menyebutnya ini arkanul Islam. Kalau dalam hadis konteksnya itu bunyal Islam. Islam dibangun atas 5 pondasi, tetapi oleh para ulama 5 pondasi Islam ini disebut dengan rukun Islam, ya. Yang kedua itu adalah iqamis shalah, mendirikan salat, ya. Salat menurut bahasa, ya, itu adalah doa, ya. Kalau menurut istilah itu kan af'alun wa aqwalun muhtatamatun bitakbir, kan, yaitu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku. Itu secara istilah. Tapi secara bahasa lugatan, salat itu memiliki arti doa, ya. Nah, salat juga merupakan adalah tiang dalam agama yang kemarin kita bahas. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama, sehingga semua agama memiliki tiang. Semua agama memiliki salat. Ada yang menyebutnya sembahyang, ya. Dalam bahasa kita sebut dengan salat, dalam bahasa Islamnya salat, ya. Nah, tapi yang jelas semua agama itu ada ibadahnya yang dinamakan dengan salat. Karena salat itu merupakan tiang agama. Kalau ada yang tidak mendirikan salat, maka rapuhlah agama padanya. Makanya jangan tinggalkan salat, ya. Jangan kita tinggalkan salat, karena salat itu adalah bagian terpenting di dalam agama. Kalau kalian lalai terhadap salat, maka sesungguhnya ketenangan yang ada dalam diri kalian itu hilang, ya. Karena di salat itulah komunikasi kita dengan Tuhan Sang Pencipta, ya. Tidak ada di hadapan kita, akan tetapi berlaku di situ ihsan, yaitu ibadah kita karena melihat Allah. Nah, kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah lah melihat kita. Makanya salat itu harus dengan khusyuk, karena dipandang oleh Allah. Ada nazrah, ada pandangan Allah, ya. Salat ini merupakan adalah kewajiban, ya, kewajiban bagi kita. Yang dulunya Rasulullah awalnya ketika Isra Mi'raj ingin ditugaskan oleh Allah mendirikan salat sebanyak 50 waktu. Akan tetapi
oleh diskusinya dengan Nabi Allah Musa alaihissalam sulit, maka Nabi Muhammad kembali meminta keringanan dan mendapatkan keringanan menjadi lima waktu. Sehingga itulah yang ditetapkan oleh Allah menjadi panduan terhadap orang-orang mukmin. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Ya, bahwa dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin itu adalah salat yang sudah ditetapkan waktunya, ya, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Mana salat yang sudah ditetapkan waktunya? Ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan itu harus dijaga, ya. Makanya disebut inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya salat fardu yang sudah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, makanya jangan pernah meninggalkan salat wajib, ya. Salat wajib ini disebut di dalam satu riwayat bahwa karena Nabi Muhammad ini adalah khatamur rusul, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, sehingga kebiasaan pendahulunya itu adalah dikumpulkan kepada Nabi Muhammad, termasuk waktu-waktu salat tersebut. Disebutkan fa amma salatu subuh, sesungguhnya salat subuh itu adalah salat yang biasa dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, itu salat yang biasa dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Kemudian salat zuhur adalah salat yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu salat zuhur. Nabi Allah Daud senantiasa melaksanakan salat pada siang hari, sehingga disebut dengan salat zuhur. Ya. Nah, kemudian salat asar. Salat asar ini salat yang senantiasa, waktu salat yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman. Di Nabi Allah Sulaiman itu senang bermunajat, melaksanakan salat, sujud kepada Allah itu, ya, di waktu asar menjelang maghrib, ya. Kemudian salatul maghrib, salat maghrib itu adalah salat yang senantiasa dilaksanakan oleh Nabi Allah Yakub. Ya, di Nabi Allah Yakub itu membiasakan dirinya salat di masa hidupnya itu, yaitu ketika matahari terbenam. Ya. Amal Isya, dan adapun salat Isya itu adalah salat yang senantiasa dilaksanakan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya. Di Nabi Allah Yunus alaihissalam itu biasa melaksanakan salat ketika fajar atau matahari tenggelam secara penuh. Ya. Itu Nabi Allah Yunus. Nah, Nabi Muhammad mengumpulkan amalan-amalan salat yang ada pada pendahulunya dan diwajibkan oleh Allah kepadanya. Makanya kita mengerjakan 5 salat itu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena Nabi Muhammad itu khatamur rusul, ya, nabi yang menyempurnakan, ya. Nah, makanya salat sebelumnya bukan tidak benar, tapi benar, tetapi pada Nabi Muhammad disempurnakan, ya. Nah, makanya Allah menyebut di dalam Al-Quran ketika memberikan pengakuan terhadap Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yaum, hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan akan engkau itu apa? Yaitu dinakum, agama. Berarti bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tetapi agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya disempurnakan kepada Nabi Muhammad. Makanya apa yang kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad itu juga dilakukan oleh rasul-rasul sebelumnya, oleh nabi-nabi sebelumnya.
Karena Nabi Muhammad ini adalah penyempurna, ya. Nah, Nabi Muhammad itu penyempurna, termasuk di dalam hal sholat tersebut, ya. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu menjaga apa yang telah Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen yang sempurna, ya, kalau menurut kami yang Islam berpegang kepada firman Allah. Akmal dinakum itu adalah kesempurnaan agama, itu adalah pada diri Nabi Muhammad. Sehingga yang sempurna di saat ini, di akhir zaman ini adalah agama Islam. Karena itulah yang diresmikan, itulah yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya pondasi yang kedua di dalam Islam itu yang harus kita jaga, jangan sampai tidak kita jaga, yaitu iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, ya, dan mengeluarkan zakat. Ini pokok atau pondasi yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat. Zakat itu sendiri adalah, yaitu memiliki kewajiban, ya, yang diperintahkan oleh Allah terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan. Wa atuz zakah, katanya Allah, dan hendaklah kalian tunaikan zakat, ya. Zakat ini ada dia zakat mal, ada dia zakat fitrah. Zakat ini adalah secara umum, ya, maknanya sama. Jadinya zakat dan sedekah. Sedekah ini adalah makna secara luas. Zakat ini makna secara khusus, ya, dikhususkan karena zakat memiliki ketentuan-ketentuan syarat, ya. Makanya zakat itu tidak mesti menunggu datangnya bulan Ramadan, khususnya zakat mal. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, keluarkan zakatnya. Kalau zakat pada bulan Ramadan itu hanya ada pada zakat fitrah, ya, pembersih daripada ruh. Kalau zakat mal, pembersih daripada harta benda, ya. Jadinya jangan sampai, kan sekarang kita banyak nih, kok orang zakatnya di bulan Ramadan semua, apalagi menjelang hari raya. Apakah haulnya cukup, atau sudah cukup haulnya di bulan yang lain tetapi disimpan untuk dibagikan? Kan itu, ini yang menjadi perdebatan, ya. Jadinya zakat fitrah ini adalah kewajiban bagi semua umat mukmin, ya. Kalau zakat mal itu kewajiban terhadap orang-orang yang memiliki, yaitu harta benda yang tersimpan dan cukup daripada haulnya, cukup daripada tahunnya, takarannya, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, ya, maka sesungguhnya dia lalai dan dia ingkar terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya disebut harus diambil harta bendanya orang-orang yang kaya tersebut. Khudz min amwalihim shadaqah. Jadinya di sini kadang-kadang ada kalimatnya dengan shadaqah, ada kalimatnya dengan zakat. Kalau zakat itu secara khusus, ya. Kalau shadaqah secara umum. Makanya orang-orang yang menerima shadaqah itu atau zakat itu disebut oleh Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya. Jadi di situ kalimatnya shadaqah. Imam An-Nawawi menyebut bahwa shadaqah itu secara luas dan zakat itu secara khusus. Khusus tempatnya. Kalau shadaqah tidak memerlukan tempat dan waktu, ada keinginan, ada kelebihan, keluarkan. Tapi kalau zakat harus cukup takarannya, cukup tahunnya, baru dikeluarkan, ya.
Kemudian wa hajjil bait, yaitu haji, ya. Haji menuju ke Baitullah. Kalau haji ini fondasi yang keempat, ya. Nah, kenapa kalau kita mendengar, banyak kita dengar duluan Ramadan, puasa Ramadan dibandingkan dengan haji, ya kan? Kalau kita menghafal rukun Islam itu pasti pertama syahadah, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji, kata gitu kan. Tapi kenapa di hadis ini malah duluan yang disebut haji, ya? Nah, kenapa haji yang terlebih dahulu disebut? Karena perintah daripada puasa Ramadan itu di dalam satu penjelasan menyebut lebih dulu perintah berhaji dibandingkan perintah puasa, ya. Wajibnya haji dibandingkan wajibnya puasa. Cuma di sini itu adalah wajib haji itu disebut man istata'a, kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan, ya. Kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Kalau puasa Ramadan, fondasi yang kelima dalam hadis ini itu dimiliki, diwajibkan kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan dan diperbolehkan, ya, maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi mereka-mereka yang dalam keadaan sakit maupun musafir itu boleh diganti pada hari-hari yang lain, ya. Nah, jadi kalimat hadis di sini itu mendahulukan haji itu adalah memiliki makna bahwa haji itu diwajibkan kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Makanya Allah sampaikan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bahwa sesungguhnya, ya, mengerjakan haji itu adalah kewajiban bagi umat manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, ya. Sehingga kewajiban haji ini adalah telah diketahui hukum wajibnya dengan jelas dalam agama, sehingga orang tidak boleh mengingkari. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka huwa kafirun, maka sesungguhnya dia itu kafir, ya. Dan yang terakhir wasaumu Ramadan, dan fondasi yang terakhir itu adalah puasa bulan Ramadan, ya. Ada yang menyebut bahwa puasa Ramadan itu juga di beberapa hadis terlebih dahulu. Ada yang menyebut bahwa puasa Ramadan itu terakhir. Itu di dalam satu riwayat yang berbeda tetapi dengan makna yang sama, bahwa tidak menggugurkan bentuk posisi daripada kedudukan puasa Ramadan sebagai salah satu daripada pondasi agama Islam, daripada rukun Islam, ya. Puasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri, ya. Karena itu perintah Allah dari terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya matahari, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil pengesahan dari Allah tentang wajibnya namanya puasa Ramadan, ya. Nah, sehingga anak-anakku, penting di hadis yang ketiga ini adalah jaga, ya. Tidak boleh tercecer salah satu daripada yang 5 ini, karena perkara yang 5 ini adalah yaitu pokok bangunan daripada Islam, ya. Kalau kalian hanya syahadatain tidak sholat, belum sempurna bangunan, ya. Ini Islam itu adalah bangunan yang dibangun atas 5 perkara ini: syahadah, sholat, kemudian zakat,
kemudian haji dan puasa. Kalau mengaku diri Islam, maka hendaklah menjaga 5 perkara ini. Ya. 5 perkara yang wajib kita jaga, ya, yang wajib kita kerjakan. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya dia itu kafir, ya. Nah, kalau kita mengingkari 5 perkara yang tadi, maka kedudukan kita itu disebut kafir. Tidak mengerjakan sholat, tidak mengeluarkan zakat, ya. Nah, karena satu kesatuan saling terkait di antara 5 perkara tersebut. Ini makna daripada hadis yang ketiga, ya. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إن الغضبان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظننا فيك يا رجاء أهل الإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخيف راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة الدائم على النبي بني هاشم أد من هو قائم بالعبادة سهران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران الفاتحة.